Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas kami, tugas akuntansi. Jadi, kami akan jelaskan terlebih dahulu perusahaan apa yang kita kerjakan. Yang pertama yang kita kerjakan adalah perusahaan UD Simpang Siur. UD Simpang Siur adalah sebuah perusahaan berjenis perusahaan dagang yang menjual makanan ringan dan minuman yang memiliki tanggal kadaluarsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Nur Sabrina Permeswari. Saya akan menjelaskan tentang bagian kartu persediaan UD Simpang Siur. Jadi di atas tadi sudah terlihat transaksi-transaksi yang terjadi dari tanggal 1 sampai 30. Pada kartu di sini adalah kartu Vivo yang berarti first in first out. Nah, pada tanggal 2 November di sini tercatat persediaan awal sebanyak kuantitas 500 dengan harga per unitnya 30.000 dan untuk total biayanya 500 dikalikan dengan 30.000-nya sehingga total biayanya adalah 15 juta. Nah, pada tanggal 5 November terjadi transaksi penjualan dengan kuantitas 100 yang kita masukkan ke bagian kartu penjualan dengan harga per unitnya 100.000. Dan di bagian kartu persediaannya, karena ini first in first out, jadi stok lama yang dikurangi terlebih dahulu sebanyak 100, sehingga sisa kuantitas adalah 400, dikalikan dengan 30.000, dengan sisa biaya 12 juta. Pada tanggal 7 November, masuk lagi transaksi penjualan sebanyak kuantitas 100 lagi, sehingga di bagian persediaan sebelumnya dikurangi 100, dikalikan dengan 30.000 dengan sisa biaya 9 juta. Pada tanggal 10 November, UD Simpang Siur melakukan transaksi pembelian sebanyak 60 kuantitas dengan harga per unit 50.000. Sehingga 60 dikalikan dengan 50.000, total biayanya adalah 3 juta. Dan di bagian persediaan, karena harga per unitnya berbeda dengan sisa persediaan sebelumnya, sehingga pencatatannya dipisah. Di sini dimasukkan persediaan sebelumnya sebanyak 300 dengan harga per unit 30.000, lalu di bawahnya ditulis persediaan yang baru sebanyak 60 dengan harga per unit 50.000. Pada tanggal 22 November terjadi lagi transaksi penjualan sebanyak 100 kuantitas dengan harga per unit 50.000. Karena ingat tadi kartu ini first in first out, jadi persediaan yang awal yang dikurangi sehingga sisa dari 300 menjadi 200 dan persediaan baru ditulis di bawahnya sebanyak 60. Pada tanggal 23 November, UD Simpang Siur melakukan transaksi pembelian lagi sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 16.000. Karena harga per unitnya beda lagi sehingga pencatatan persediaannya juga di kolom yang baru lagi. Dengan persediaan sebelumnya ditulis 200 unit dengan harga per unit 30.000 dan persediaan sebelumnya 60 unit dengan harga per unit 50.000 dan unit yang baru sebanyak 250 dengan harga per unit 16.000. Sehingga dari transaksi terakhir itu kita langsung total hasilnya dari kuantitas pembelian sebanyak 310, total biayanya 7 juta, dari transaksi penjualan sebanyak 300 dan total biayanya 25 juta, dan dari sisa persediaannya sebanyak 510 dengan total biaya dari transaksi terakhir yaitu 6 juta ditambah 3 juta ditambah 4 juta, sisanya 13 juta. Dari sini kita bisa hitung barang tersedia untuk dijual dengan menambahkan persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih, yaitu 15 juta ditambah 7 juta, hingga hasilnya 22 juta. Untuk harga pokok penjualannya
kita kurangkan 22 juta dan dikurang dengan 13 juta sehingga sisa 9 juta, dan laba kotornya dari penjualan dikurang HPP yaitu 25 juta dikurang 9 juta dengan sisa 16 juta. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nama saya Sigit Agung Prananto. Saya akan menjelaskan jurnal umum dari UD Simpang Siur ini. Pada tanggal 1 November telah masuk kas atau setoran modal awal sebesar 60 juta. Ditulis kas pada debat, yaitu terbilang 60 juta dan setoran modal di kredit 60 juta. Keterangan yaitu penerimaan modal usaha. Lalu pada tanggal 2 November, persediaan awal barang dagang sebesar 15 juta. Persediaan awal barang dagang di debit sebesar 15 juta dan kas masuk ke kredit 15 juta dengan keterangan persediaan awal barang dagang. Lalu tanggal 5 menjual barang dagang kepada UD Suci sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N30, yang mana artinya 2% diskon apabila membayar atau melunasi pembayaran tepatnya sebelum 10 hari jatuh tempo. Dan N30 ini adalah pembayaran harus dilunasi sebelum 30 hari ke depannya. Lalu tanggal 5 November ini piutang dagang masuk ke debit sebesar 10 juta dan penjualan di kredit 10 juta. Lalu tanggal 7 menjual barang dagang secara tunai kepada toko Purnama Indah sebesar 10 juta. Piutang dagang masuk di debit dan penjualan masuk di kredit sebesar 10 juta. Lalu tanggal 8 membeli perlengkapan secara kredit dari CV Susilo sebesar 2 juta. Perlengkapan masuk di debit sebesar 2 juta dan utang dagang masuk di kredit sebesar 2 juta. Dengan keterangan membeli perlengkapan secara kredit dari CV Susilo. Lalu lanjut ke tanggal 10, membeli barang dagang dari toko Harapan Cahaya sebesar 3 juta dengan syarat 4/10 N30, yang mana artinya pada tanggal 10 ini pembelian masuk di debit sebesar 3 juta dan utang dagang di kredit sebesar 3 juta. Yang artinya apabila kita membayar sebelum 10 hari jatuh tempo setelah pembelian, maka mendapatkan diskon sebesar 4%. Lalu lanjut ke tanggal 14, tanggal 14 menjual barang dagang kepada Tuan Joko sebesar 4 juta dengan syarat EOM atau pembayaran di akhir bulan. Piutang dagang masuk di debit 4 juta dan penjualan di kredit sebesar 4 juta. Lalu di tanggal 16 mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 3 juta untuk tambahan modal usaha. Kas masuk di debit sebesar 3 juta dan utang bank masuk sebesar 3 juta di kredit. Lalu untuk selanjutnya tanggal 17 melunasi utang dagang kepada Toko Harapan Jaya pada tanggal 10 November 2021 sebesar 3 juta. Tanggal 17 ini utang dagang sebesar 3 juta masuk di debit, dan pada tanggal ini pelunasan sebelum 10 hari jatuh tempo mendapatkan diskon 4% senilai 120.000. Lalu kas berkurang, maksud saya 3 juta ini berkurang karena memiliki diskon, jadi kasnya 2.880.000. Lalu tanggal 18 menerima pelunasan piutang dagang dari toko UD Suci atas transaksi pada tanggal 5 November sebesar 10 juta. Tanggal 18 kas masuk ke debit sebesar 10 juta dan piutang dagang masuk di kredit sebesar 10 juta. Lalu tanggal 21 menerima pendapatan bunga dari bank sebesar 600.000. Kas masuk di debit senilai 600.000 dan pendapatan bunga di kredit 600.000. Lalu tanggal 22
menjual barang dagang kepada Tuan Bagus sebesar 5 juta dengan syarat 2/15 N 30. Jadi tanggal 22 piutang dagang masuk di debit dan penjualan masuk di kredit dengan keterangan menjual barang dagang kepada Tuan Bagus dengan syarat tertentu tersebut. Lalu tanggal 23 membeli barang dagang secara tunai kepada PT Murah Meriah sebesar 4 juta. Pembelian masuk di debit sebesar 4 juta, utang dagang masuk di kredit sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 25 November, pemilik modal mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Preve masuk di debit sebesar 1.500.000 dan kas di kredit 1.500.000. Lalu tanggal 27 membeli peralatan secara tunai sebesar 6 juta. Peralatan masuk di debit sebesar 6 juta dan kas di kredit sebesar 6 juta. Lalu beban gaji. Tanggal 29 ini membayar beban gaji karyawan sebesar 4.500.000. Beban gaji masuk di debit sebesar 4.500.000 dan kas berkurang menjadi, maksud saya kas masuk di kredit sebesar 4.500.000. Lalu pada tanggal 30 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 800.000. Masuk beban listrik, air, telepon masuk di debit sebesar 800.000 dan kas 800.000. Jadi total dari seluruhnya imbang menjadi 142.400.000. Untuk selanjutnya pada piutang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Fania Amanda akan melanjutkan menjelaskan mengenai piutang. Jadi untuk pertama yaitu jurnal penjualan terlebih dahulu. Pada tanggal 5 November telah terjadi transaksi penjualan antara UD Simpang Siur dengan UD Suci. Maka pembayaran secara kredit jadinya debitnya bertambah 10 juta dan persediaan barang berkurang di kredit 10 juta. Lalu yang kedua pada tanggal 14 November telah terjadi transaksi penjualan secara kredit antara UD Simpang Siur dengan Tuan Joko, maka debit bertambah 4 juta, lalu persediaan barang dagang berkurang 4 juta di kredit. Lalu selanjutnya tanggal 22 November terjadi transaksi penjualan antara UD Simpang Siur dengan Tuan Bagus secara kredit sebesar 5 juta, maka debit bertambah 5 juta dan persediaan barang dagang berkurang 5 juta. Lalu selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Pada tanggal 10 November, UD Simpang Siur membeli barang dagang kepada toko Harapan Cahaya sebesar 3 juta dibayar kredit. Maka maka barang dagangnya bertambah 3 juta dan utang UD Simpang Siur bertambah sebesar 3 juta. Next. Nah, di sini ada buku besar pembantu untuk mengetahui transaksi selanjutnya, yaitu yang dimulai dari UD Suci. Nah, tadi kan ada transaksi sebesar 10 juta, lalu UD Suci melunasi pada tanggal 18 November dibayar lunas. Nah, tapi itu lebih dari 10 hari, maka tidak ada diskon. Lalu yang kedua, ada yang Tuan Joko, itu masih belum dibayarkan, maka piutang UD Simpang Siur masih ada 4 juta. Lalu yang ketiga, ada Tuan Bagus, itu masih belum dibayarkan, maka piutang perusahaan bertambah sebesar 5 juta.
yang artinya piutang perusahaan totalnya adalah 9 juta. Lalu untuk utang usaha telah dibayarkan oleh UD Simpang Siur pada tanggal 17 November, maka utang berkurang di debit sebesar 3 juta. Maka kesimpulannya adalah perusahaan UD Simpang Siur memiliki sisa piutang pada akhir bulan November sebesar 9 juta dan untuk utang usaha sebesar 0 rupiah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Kevin Adi Septian, NPM 383, akan menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud fisik dan juga untuk kegiatan produktif. Pada perusahaan ini kita pada tanggal 27 November membeli peralatan kantor secara tunai sejumlah 6 juta rupiah. Peralatan kantor tersebut dimasukkan ke debit dan untuk kreditnya yaitu kas senilai 6 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya, untuk laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Mas Kevin. Saya Bintang Roma Muda. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari perusahaan UD Simpang Siur. Jadi laporan pertama yakni laporan laba rugi yang periode 30 November 2021. Pertama, kita telah menerima pendapatan dan pendapatan di jumlah dengan HPP, jadi kita dapatkan laba kotor menjadi 16 juta. 16 juta ditambah dengan pendapatan bunga 600.000 menjadi total jumlahnya 16.600.000. Setelah itu kita menghitung beban operasional. Yang pertama beban gaji sebesar 4.500.000 dan beban listrik, air, telepon dan beban gaji dan beban listrik, air, telepon ditambah menjadi 5.300.000. 16.600.000 ditambah 5.300.000 dengan kita mendapatkan laba bersih 11.300.000. Minta tolong di ke bawah. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian perubahan modal atau perubahan ekuitas. Modal awal UD Simpang Siur sebesar 6 juta. Setelah itu kita telah menghitung laba bersih tadi sebesar 11.300.000. Setelah itu kita juga ada transaksi price sebesar 1.500.000. Jadi laba bersih dikurangi price sebesar 9.800.000. Setelah itu setoran modal awal ditambah dengan penambahan modal tadi menjadi 69.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian neraca. Yang pertama kita harus menghitung aktivanya terlebih dahulu. Yang pertama kas, setelah kami kalkulasikan sebesar 42.920.000. Setelah itu piutang 19 juta. Setelah itu perlengkapan 2 juta, peralatan 11.880.000. Jadi semua aktiva ini ditambah, jadi totalnya yakni 75.800.000. Setelah itu pasiva kita kalkulasikan utangnya sebesar 6 juta dan perubahan modal tadi sebesar 6.800.000. Jadi kita mendapatkan total dari jumlah utang dan kewajiban sebesar 75.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian laporan arus kas. Yang pertama kita menghitung arus kas masuknya. Yang pertama ialah penjualan tunai sebesar 10 juta, pelunasan piutang 10 juta, penambahan modal 9.800.000, investasi awal 60 juta, perolehan utang 3 juta, pendapatan bunga 600.000.
Jadi semua arus kas dijumlahkan menjadi 93.400.000. Setelah itu arus kas keluar, pembayaran tunai 4 juta, prive 1.500.000, beban gaji 4.500.000, beban listrik dan telepon 800, pembelian peralatan 6 juta, melunasi utang dagang 3 juta. Setelah itu kita jumlahkan arus kas keluarnya jadi sebesar 19.800.000. Jadi jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar kita kurangkan menjadi 73.600.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.